Wa kharaja bil balighati al yatimati. Pengecualian dari wanita balik, bagaimana kalau wanitanya itu wanita yatim, ya kan? Maka qadhi tidak bisa menikahkannya karena masih kecil. Ya, karena masih kecil nggak bisa. Itu harus sudah balik, harus sudah balik. Kalau yatim berarti masih belum balik. Walaupun qadhinya itu penghulunya bermadzhab Hanafi. Kalau bermadzhab Hanafi kan boleh tuh mengawinkan anak kecil, iya, tanpa izin. Apa namanya, selain wali mujbir boleh. Ya, selain wali bapak sama kakek. Gitu. Kalau Imam Hanafi. Nah, tetap pada posisi ini Imam Hanafi pun tidak boleh qadhi madzhab Hanafi sebelum ada tanda tangan ACC dari raja, dari presiden atau dari MUI-nya yang bermadhab Hanafi. Jadi dulu itu negara berdasarkan agama dan juga negara berdasarkan madhab tertentu. Kenapa 4 madhab itu lebih masyhur dibanding selainnya? Karena menurut sejarah 4 madhab itu pernah menjadi madhab pemerintah. Gitu. Karena menjadi madhab pemerintah maka penyebarannya masif dia. Selain 4 belum pernah menjadi madhab pemerintah. Gitu. Ya, maka qadhinya pun qadhi Syafi'i dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dulu negara berdasarkan agama, baik Kristen maupun Islam. Gitu. Maka ada perang antar negara, ya perang antar agama gitu. Maka fikih-fikih kelas pun menuliskan tentang klasifikasi penduduk berdasarkan agama gitu. Maka ada kafir dhimmi, ada kafir mu'tamin, ada kafir harobi, banyak tuh kafir gitu. Itu dulu. Kalau sekarang negara berdasarkan kebangsaan gitu. Yang ada warga negara Indonesia apapun agamanya gitu. Karena negaranya bukan berdasarkan agama. Itu. Mana dia? Terus. Nah, ingat tadi, balik menjadi syarat bagi qadhi agar dapat menikahkan seorang wanita. Tapi ada satu kasus. Ini wanita dengan posisinya masih kecil dia. Ya, perawakannya kecil, wajahnya baby face, ya. Awaknya kecil, ini dia udah balik apa belum ya? Gitu. Jadi Bang Basi bingung dia. Ini badannya kecil, mukanya kalau kata orang sekarang baby face, mukanya kayak anak kecil imut gitu. Dilihat bagian dadanya belum gede-gede amat ini. Misalnya, ini lu udah balik apa belum? Gua khawatir. Karena syarat gua sebagai amil yang punya SK menikahkan lu, syaratnya kudu udah balik. Begitu. Ya kan? Syaratnya udah balik. Ini gua bingung ini sama lu ini. Lu udah balik belum? Dia ngaku, Bapak amil, saya itu sudah balik, sudah haid. Pas kemarin tuh saya ngelihat Bang Deden, Masya Allah gantengnya luar biasa. Kebawa mimpi, sampai basah sarung saya keluar mani, misalnya begitu. Udah balik Bapak Amil, bener ini, bener. Ya udah kalau begitu mah gua nggak kudu sumpah lah begitu. Nah, ini bagaimana kalau begitu? Ya, wa tusaddaqu al-mar'atu. Syarkilah sebagai wanita tadi dapat dibenarkan
pengakuannya bahwa dirinya sudah balik sebab haid atau keluar mani. Wa tusaddaqu almar'atu fi da'wal bulughi bihaidin wa imna'in. Dibenarkan seorang wanita yaitu Sarkila dalam pengakuannya kepada Amil Basri yang ragu. Lu ini udah balik apa belum? Udah Bapak Amil. Kemarin saya beli softtek, ya kan? Seminggu. Beneran Bapak Amil. Pengen itu lu kecil aja, udah turunan gitu, ya kan? Atau kemarin saya itu ketemu Bang Deden, saya lihat Masya Allah luar biasa nih Bang Deden gantengnya ini kan, kayak Indah Burukan, ya kan? Burukman, apa Indah Burukman? Tapi setiap yang kaya, yang sama pasti beda ya. Gitu. Akhirnya saya keluar mani, maka dapat dibenarkan bila ini tanpa harus disumpah. Lu berani sumpah Sarkila? Nggak perlu begitu. Kok kenapa nggak hal tadi Bang Basri ini agak-agak meragukan ini lu udah balik apa belum? Illa ya'rifu illa minha. Alasan dapat diterima pengakuannya karena tidak dapat diketahui haid atau keluar maninya kecuali oleh dia sendiri. Lu kapan mimpinya? Pen gua nggak tahu katanya. Lu goblok aja yang nanyanya. Ya, atuh udah keburu kering maninya gak lu ngakunya. Atau head, atau udah-udahan Amil, masa lu pengen ngelihat Pak Amil? Nggak boleh, karena yang tahu head dan tidaknya, yang tahu keluar mani atau tidaknya, tidak dapat diketahui kecuali oleh dirinya sendiri. Maka nggak kudu sumpah begitu. Karena dia ngaku headnya dengan ngaku baliknya dengan sebab hamil atau sebab keluar mani. Gitu, paham ya, paham gak Kon? Hah? Ini pembahasannya tentang amil nih kan. Gitu. Nah selanjutnya, bagaimana kalau dia ngakunya bukan sebab bukan sebab haid atau sebab keluar mani? Pengakuannya ini judulnya saya sudah berumur 15 tahun. Ya, saya sudah umur 15 tahun. Gitu. Jadi pengakuannya bukan haid, bukan keluar mani. Tapi Neng Sarkila ngaku sudah berumur 15 tahun. Maka jawabnya la fi da'wal bulughi fis sinni. La fi da'wal bulughi. Tidak dapat diterima pengakuan Sarkila tentang bahwa dirinya sudah berumur 15 tahun. Jadi sudah balik dengan sebab umur gitu. Jadi tidak dapat diterima. Jadi Bapak Amil, lu Sarkila badan lu kecil aja. Saya kecil-kecil gak udah tua Bapak Amil. Emang umur lu berapa? 15 tahun 7 bulan Hijriah. Percaya gua. Lu gak baru 9 tahun deh. Amil gak percaya amat. Maka tidak dapat diterima pengakuannya kecuali dengan mendatangkan saksi. Kalau sekarang maaf akte lah, akte kan ada bawa akte Mil. Akte. Bisa itu bisa, jelas itu mah. Kalau dulu kan belum ada akte. Bisa itu bisa. Kalau di sini ada bukti ya kan. Kalau dulu kan buktinya itu dulu sih lu pas lahir itu pas lebaran. Lebarannya juga tuh kira-kira tahun 1426 Hijriah.
Gitu. Nah sekarang sudah 1442 Hijriah. Mana saksinya? Tuh ada 2 orang saksi. Mana? Ahmad Muhammad. Benar Bapak Amil, dia udah 2 benar itu. Dulu saya nyaksiin sih. Berarti kalau dihitung 1426 sekarang 14 berapa? 44 ya. 1444. Udah 15 belum tuh? Belum ya. Berarti 14 26 14 42. Udah 15. Ya. Udah 15. Jadi saksi itu kudu ngomong begitu. Ini ketika penghulu meragukan. Tapi kalau sekarang cukuplah bawa SK karena bawa akte karena memang itu ditulis dari dulunya, emang catatannya begitu. Ditambah lagi bapaknya, ditambah lagi engkongnya, iya bener itu. Tahun segitu emang lahirnya. Dan udah yakin nama akte mah nggak perlu ragu. Ya kan? Walaupun badannya petot gitu. Ini mah kalau ragu dia. Kalau udah ada akte mah nggak perlu ragu. Ini kalau ragu ya cukup mendatangkan 2 saksi laki-laki ataupun 4 saksi perempuan gitu ya. Nah tadi ngebahas amil atau penghulu yang bisa mengawinkan wanita balik. Ini main kawin-kawinin ya itu anak orang ya kan. Nah ya wa adima waliyuha al khosu binasabin awalain. Tuh dikawinin sama bapak penghulu neng sarkilahnya tidak memiliki wali khos dengan sebab nasab atau wala. Nggak punya goib, pegih dia. Ya walinya nggak ada. Walinya kagak jelas gitu. Al-goba atau wali akrob wanita balik yang namanya sarkilah pergi sampai 2 marhala dan tidak ada wakil yang hadir untuk mengawinkannya. Itu. Al-goba ay aqrabu awliyaiha marhalataini walaysa lahu wakilun hadirun fit tazwiji gitu. Atau wali akrabnya wanita balik tadi pergi sampai 2 marhala dan tidak ada wakil yang hadir mengawinkan neng sarkilah. Jadi babanya bleng aja pergi ke Bandung, gak jelas tahu kemana itu. Kali ngomong pesan, weh ntar seminggu lagi anak gue mau kawin, udah lu aja yang nikahin. Ya udah gue terima, segitu gak jadi. Ya, ini mah gak ada omong-omongan. Marhalatain, maka boleh bagi kodi ya atau bagi penghulu mengawinkannya. Gitu. Ya, ini udah selembar lebih nih. Segitulah, jangan banyak-banyak, takut mabok. Ngaji jangan banyak-banyak. Aduh tenang ya lah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.